semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, 2 hari lagi kita akan lebaran. Jadi kalau teman-teman yang belum sempat bikin kue lebaran, aku rekomendasi banget bikin kue kering ini. Bikinnya gampang, praktis, tinggal diaduk-aduk dan dibulet-bulet. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, langsung simak videonya ya. Untuk bahan-bahannya, di sini aku sudah siapkan tepung terigu kunci biru. Nanti aku akan pakai sekitar 250 gram, lalu ada mentega, ada 1 butir telur. Untuk menteganya ukurannya 50 gram. Ada gula pasir sebanyak 100 gram. Lalu ada minyak goreng 100 ml. Ada biji wijen untuk taburan di atasnya atau toppingnya. Aku gunakan yang hitam dan putih supaya cantik. Lalu ada baking soda dan baking powder. Nah, untuk takaran lengkapnya nanti aku tulis di deskripsi lengkap ya. Sekarang aku mau timbang dulu tepung terigunya. Nah, ini pas 250 gram. Oh ya, kalau teman-teman bingung mau nimbang tepung terigu, teman-teman beli online aja. Ini harganya murah banget ya, nggak nyampe 100.000. Nah, tepungnya sudah ditimbang. Selanjutnya aku mau encerkan dulu. Ini ada baking soda dan baking powder, dilarutkan ke dalam 2 sendok makan air putih. Jadi ada 1/4 baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Ditambahkan dengan air sebanyak 2 sendok makan. Nanti akan diambil sebanyak 1 sendok makan. Oke, langsung ke tahap pembuatan. Nah, di sini aku mau campurkan semua bahannya. Untuk gula pasirnya sendiri, gula pasirnya tetap utuh ya, supaya nanti pas dipanggang, pas dimakan maksudnya, itu rasanya krenyes-krenyes, garing, dan tetap enak banget seperti kue kacang. Padahal nggak pakai kacang loh ini. Beneran pokoknya ini enak banget. Nah, untuk telurnya sendiri yang dipakai kuning telurnya saja, bukan putihnya ya. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan air dari baking soda dan baking powder, lalu menyusul minyak goreng. Nah, setelah ini langsung diaduk sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan bisa dipulung. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka banget makan kue kering, cuma karena kemarin aku penasaran lihat di Instagram cantik banget kan penampilannya. Jadi aku coba satu resep, ternyata beneran enak banget. Rasanya gurih, terus tekstur gula pasir yang kasar tadi benar-benar pecah di mulut. Nah, ini kalau adonannya sudah bisa dipulung seperti ini, langsung dibulat-bulatkan saja ya. Oh ya, teman-teman semua sudah pada masak kue lebaran belum? Kalau belum, wajib dicoba ya. Kalau semuanya sudah dibulatkan, selanjutnya permukaannya langsung ditekan, bisa menggunakan botol, gelas, ataupun tempat baking powder seperti ini ya, sampai benar-benar pipih. Nah, kalau semuanya sudah, nanti langsung dioleskan menggunakan kuning telur supaya hasilnya lebih cantik dan mengkilap.
Kalau sudah dioles dengan kuning telur, selanjutnya langsung dikasih topping biji wijen hitam dan putih. Nanti setelah dipanggang hasilnya lebih cantik. Kalau semuanya sudah, selanjutnya ke proses pemanggangan. Nah, di sini aku menggunakan oven kirin yang wattnya sangat rendah ya, harganya pun juga terjangkau. Untuk waktunya sendiri aku setel selama 20 menit dan untuk suhunya sendiri 170 derajat. Jadi disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini sudah matang, sudah dingin, teksturnya berubah menjadi garing dan crispy banget ya. Tuh, pokoknya teksturnya mirip banget sama kue kacang, tapi ini benar-benar garing, enak banget pas dimakan. Untuk satu resep jadinya sekitar 30 buah. Jadi kalau teman-teman mau bikin dalam jumlah banyak bisa di 2 kali lipatkan ya. Oke, selanjutnya habis masak kue, aku mau beres-beres di dapur dulu. Seperti nyuci piring, nyapu, mau angkat baju karena sudah jam 4 sore ya. Sebentar lagi akan buka. Untuk masak lauk dan sayurnya, aku biasanya masaknya sudah mepet-mepet mau buka supaya nanti pas habis dimasak langsung dimakan. Untuk sementara piring yang masih basah aku taruh dulu di sini, nanti setelah kering baru disimpan dan dirapikan ke tempatnya masing-masing. Habis cuci, selanjutnya langsung dikeringkan supaya wastafelnya lebih bersih. Nah, ini banyak sekali bekas teh celup ya habis berbuka, soalnya kami sering berbuka dengan teh hangat. Jadi nanti bekasnya mau aku taruh di pot bunga untuk sebagai pupuk kompos ya. Nah, ini keadaan dapur aku sekarang. Kalau dulu teman-teman pasti lihat dapur aku warnanya merah ya, tapi sekarang ini sudah diganti, sudah ditempel sama wallpaper. Untuk mejanya juga sudah ditempel. Ini kemarin suami aku bikin mejanya dari triplek gitu, jadi dilapis dari semen, dilapis ke triplek. Untuk ovennya sendiri juga langsung aku bersihkan, soalnya oven ini nanti langsung aku simpan di gudang. Nggak aku taruh di dapur karena terlalu banyak barang di dapur, rasanya jadi sumpek ya.